Baik, selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Pengaruh Pasar Tradisional Terhadap Kinerja Ruas Jalan, dan saya akan mengambil studi kasusnya yaitu pada Jalan Karya Wisata, tepatnya pada Pasar Johor. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Alvin Edward Huta Barat dengan NIM 122210040 dari kelas RA, Metode Penelitian. Baik, akan kita mulai. Yang pertama adalah bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Jalan merupakan komponen vital dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan menciptakan stabilitas sosial. Kinerja jalan dapat diartikan sebagai sejauh mana jalan tersebut mampu menjalankan fungsinya. Tingkat pelayanan jalan yang dapat memenuhi kebutuhan pergerakan dapat diukur melalui parameter kapasitas jalan atau kecepatan lalu lintas di jalan tersebut. Kemacetan lalu lintas menjadi salah satu fenomena yang sering menjadi persoalan saat ini. Kemacetan lalu lintas dapat berpengaruh pada kegiatan dan mobilitas masyarakat. Kondisi ini tentunya menimbulkan berbagai dampak buruk, baik bagi pengemudi maupun dari segi ekonomi dan lingkungan. Mengapa saya memilih studi kasus pada Pasar Johor, tepatnya pada Jalan Karyawisata? Karena Jalan Karyawisata memiliki peranan penting dalam mendukung pergerakan masyarakat Medan Johor dan sekitarnya. Jalan ini menjadi jalan utama yang menghubungkan masyarakat ke daerah perkotaan Medan. Dalam kenyataannya, jalan ini juga mengalami masalah kemacetan akibat aktivitas pasar yang memanfaatkan ruas jalan sebagai tempat berjualan serta area parkir. Selanjutnya, rumusan masalah. Ada dua rumusan masalah yang saya ambil, yaitu yang pertama mengenai volume arus lalu lintas, yaitu berapakah volume arus lalu lintas pada ruas jalan karya wisata di depan Pasar Johor. Yang kedua, bagaimana kinerja jalan karya wisata akibat adanya Pasar Johor. Yang selanjutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan yang pertama untuk mengetahui kapasitas dan volume lalu lintas di depan Pasar Johor, Kecamatan Medan Johor. Yang kedua, untuk mengetahui kinerja jalan karya wisata akibat adanya Pasar Johor. Manfaat penelitian. Yang pertama bagi pemerintah, yaitu diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pihak pemerintah dalam mencari solusi untuk mengatasi masalah kemacetan yang sering terjadi di kawasan Pasar Johor. Bagi akademisi, yaitu sebagai pengetahuan tambahan bagi pembaca, dan yang selanjutnya bagi masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai masalah kemacetan lalu lintas yang sering terjadi di ruas jalan karya wisata. Selanjutnya, batasan masalah dalam penelitian saya kali ini, yaitu ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada lokasi studi, yaitu pada ruas jalan karya wisata, tepatnya di depan Pasar Johor. Yang kedua, kinerja jalan yang dibatasi adalah kemampuan dari suatu ruas jalan dalam melayani pergerakan yang terjadi pada ruas jalan tersebut, di mana menurut MKJI 1997, kinerja jalan ditentukan oleh derajat kejenuhan. Yang selanjutnya adalah sistematika penulisan. Pada bab 1, saya akan membahas pendahuluan. Pada bab 2, akan berisi tinjauan pustaka dan landasan teori yang akan saya gunakan dalam penelitian. Dan yang ketiga adalah metodologi penelitian. Selanjutnya adalah landasan teori. Kita masuk ke bab 2. Pengertian jalan. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada di permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah atau air, serta di atas permukaan air kecuali jalan kereta api dan jalan kabel. Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan. Ada bagian-bagian jalan, yaitu yang pertama ruang manfaat jalan atau rumaja, yaitu meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamannya. Yang kedua adalah rumija atau ruang milik jalan. Ruang milik jalan ini meliputi ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan. Yang ketiga adalah ruasja atau ruang pengawasan jalan. Ruang pengawasan jalan merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan. Baik, yang selanjutnya, klasifikasi jalan menurut fungsinya. Yang pertama ada jalan arteri, merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh
kecepatan rata-ratanya tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi dengan berdaya guna. Yang kedua adalah jalan kolektor, merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul dan pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang dengan kecepatan rata-rata yang sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi. Yang selanjutnya adalah jalan lokal, merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi. Yang selanjutnya adalah jalan lingkungan, merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-ratanya rendah. Yang selanjutnya adalah klasifikasi jalan menurut statusnya. Dapat kita lihat di sini ada 5, yaitu yang pertama jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa. Masing-masing definisinya bisa kita baca, dan inti-intinya sudah saya tertera pada PowerPoint yang saya tampilkan. Intinya jalan nasional merupakan jalan yang menghubungkan antar ibu kota provinsi dan jalan strategis nasional serta jalan tol. Jalan provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten atau kota, atau antar ibu kota kabupaten atau kota, dan jalan strategis provinsi. Jalan kabupaten merupakan jalan yang menghubungkan ibu kota kabupaten dan ibu kota kecamatan, antar ibu kota kecamatan dengan pusat kegiatan lokal. Jalan kota merupakan jalan yang menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil, serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada di dalam kota. Dan yang terakhir adalah jalan desa, yang merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan atau antar pemukiman dalam desa serta jalan lingkungan. Yang selanjutnya, landasan teori yang saya gunakan yaitu pasar tradisional. Pasar secara fisik adalah tempat yang menjadi pusat aktivitas pedagang, baik yang bersifat tetap maupun tidak tetap, yang dapat berada di area terbuka, tertutup, atau bahkan sebagian di ruas jalan. Para pedagang ini biasanya dikelompokkan dan menempati bangunan dengan kondisi yang bervariasi, mulai dari bangunan temporer, semi permanen, hingga permanen, menurut Sulistiowati pada tahun 1999. Yang selanjutnya, kegiatan pasar merupakan bentuk aktivitas perekonomian tradisional yang memiliki ciri khas berupa proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Karena pasar dirancang untuk melayani kebutuhan sehari-hari masyarakat, lokasinya sering berada di dekat atau dalam kawasan pemukiman penduduk, menurut Tuti 1992. Yang selanjutnya, kemacetan lalu lintas. Kemacetan lalu lintas terjadi ketika tingkat pelayanan jalan mulai tidak stabil. Pada kondisi ini, kecepatan kendaraan menurun dengan cepat akibat hambatan, ruang gerak menjadi terbatas, dan rasio volume terhadap kapasitas mencapai atau melebihi 0,8. Jika tingkat pelayanan sudah berada pada kategori E, arus lalu lintas menjadi sangat tidak stabil, yang mengakibatkan tundaan berat yang dikenal sebagai kemacetan lalu lintas, menurut Nahdalina 1998. Untuk jalan perkotaan, rasio V/C di atas 0,8 menunjukkan bahwa jalan tersebut tidak lagi ideal. Secara fisik, hal ini terlihat dari masalah kemacetan yang sering terjadi. Kemacetan ditandai dengan turunnya kelancaran arus lalu lintas yang mempengaruhi pengguna kendaraan umum maupun pribadi. Dampak dari kemacetan ini adalah ketidaknyamanan dan bertambahnya waktu perjalanan bagi pengguna jalan. Yang selanjutnya, karakteristik arus lalu lintas. Ada beberapa parameternya, yaitu V/C rasio, yaitu merupakan rasio volume terhadap kapasitas yang menunjukkan kinerja ruas jalan dan seberapa efisiensinya arus lalu lintas. Yang kedua adalah waktu tempuh. Waktu tempuh yang dibutuhkan kendaraan untuk melewati suatu ruas jalan yang dipengaruhi oleh kondisi jalan dan arus lalu lintas. Yang selanjutnya adalah kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata kendaraan yang melewati ruas jalan menunjukkan kelancaran arus lalu lintas. Yang selanjutnya adalah angka kepadatan. Jumlah kendaraan yang berada di suatu ruas jalan dalam satuan waktu tertentu menunjukkan seberapa padatnya suatu ruas jalan tersebut. Bahasan yang selanjutnya yaitu volume lalu lintas. Definisi, volume lalu lintas adalah jumlah kendaraan yang melewati suatu titik tertentu dalam satuan waktu, biasanya dinyatakan dalam kendaraan per hari, per jam, atau kendaraan per menit. Klasifikasi, volume lalu lintas dapat diklasifikasikan berdasarkan arah arus seperti 2 arah, 1 arah, dan arus belok. Dalam pengukuran
dan perhitungan volume lalu lintas akan dikonversi ke SMP. Volume lalu lintas umumnya dinyatakan dalam jenis kendaraan standar, yaitu mobil penumpang, dengan menggunakan faktor ekivalensi mobil penumpang atau IMP. Yang selanjutnya adalah kecepatan tempuh. Kecepatan berkendara adalah kecepatan kendaraan, biasanya dalam kilometer per jam atau meter per sekon, yang didefinisikan sebagai kecepatan rata-rata lalu lintas, yang dihitung dengan membagi panjang suatu jalan dengan waktu tempuh rata-rata kendaraan yang melewati jalan tersebut. Kecepatan rata-rata kendaraan ringan dihitung dengan persamaan V sama dengan L per TT, di mana V adalah kecepatan rata-rata, L adalah panjang ruas, dan TT adalah rata-rata waktu berkendara, dan satuannya ada tertera pada PowerPoint yang saya tampilkan. Yang selanjutnya adalah kinerja jalan. Kinerja ruas jalan merupakan suatu pengukuran kuantitatif yang menggambarkan kondisi tertentu yang terjadi pada suatu ruas jalan. Ada beberapa hal penting dalam kinerja jalan, yaitu kecepatan rata-rata yang menunjukkan kelancaran arus lalu lintas. Yang kedua, waktu perjalanan yang menunjukkan durasi perjalanan melalui ruas jalan. Dan yang ketiga adalah tundaan dan antrian yang menunjukkan penumpukan kendaraan dan waktu yang terbuang akibat kemacetan. Kapasitas. Kapasitas adalah kemampuan suatu ruas jalan untuk menyesuaikan diri dengan arus atau volume lalu lintas ideal dalam suatu satuan waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dalam kendaraan per jam. Pada jalan dua jalur, kapasitas dialokasikan untuk arus dua arah. Sedangkan pada jalan multi jalur, arus dipisahkan berdasarkan arah dan kapasitas dialokasikan berdasarkan lajur. Rumusnya yang digunakan yaitu berdasarkan MKJI 1997 adalah yaitu kapasitas sama dengan C0 dikali FCW dikali FCSP dikali FCSF dikali FCCS, dan keterangannya sudah tertera semuanya pada PowerPoint yang saya tampilkan. Yang selanjutnya adalah derajat kejenuhan. Derajat kejenuhan adalah rasio untuk arus lalu lintas terhadap kapasitas pada suatu bagian jalan tertentu. Rumusnya yaitu Q per C, di mana Q itu adalah arus total yang sesungguhnya dan C itu adalah kapasitas. Derajat kejenuhan merupakan perbandingan antara volume lalu lintas dan kapasitas jalan. Jika derajat kejenuhan lebih besar dari 0,75, maka menunjukkan kondisi lalu lintas sangat tinggi dan tidak memenuhi kelayakan. Dan jika nilai derajat kejenuhannya lebih kecil dari 0,75, itu menunjukkan kondisi lalu lintas padat dan memenuhi kelayakan. Yang selanjutnya adalah hambatan samping. Ada beberapa jenis hambatan samping. Ada pada penelitian kali ini yang termasuk hambatan samping, yaitu yang pertama pejalan kaki, yaitu pejalan kaki yang berjalan atau menyeberangi jalan. Yang kedua kendaraan berhenti dan parkir, yaitu meliputi kendaraan yang berhenti atau parkir di sepanjang jalan atau di pinggir jalan. Yang ketiga kendaraan masuk dan keluar, merupakan kendaraan bermotor yang masuk dan keluar dari lahan di samping jalan. Dan yang terakhir adalah kendaraan lambat, yaitu arus kendaraan lambat seperti sepeda, becak, dan gerobak. Oke, yang selanjutnya adalah bab 3, metodologi penelitian. Yang pertama itu lokasi dan waktu penelitian. Penelitian saya akan dilakukan dengan melakukan analisis di Jalan Karya Wisata, tepatnya di depan Pasar Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan. Peta lokasinya sudah tertera pada PowerPoint yang saya tampilkan. Pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan pada 3 periode waktu, yaitu pada jam 6.30 sampai 8.30 untuk jam sibuk pagi, jam 11.30 sampai jam 13.30 untuk jam sibuk siang, dan jam 16 sampai 18 untuk jam sibuk sore dengan interval waktu setiap 15 menit. Pengambilan data berlangsung selama 3 hari, yaitu pada hari Minggu, Senin, dan Selasa, karena menurut saya 3 hari ini merupakan hari tersibuk dan hari-hari di mana sangat sering terjadi kemacetan di lokasi penelitian saya. Selanjutnya, jenis penelitian. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Pada tahap pertama, kegiatan yang dilakukan adalah pengumpulan data melalui survei lapangan. Data yang diperoleh terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer yang diperlukan adalah data volume lalu lintas, data hambatan samping, dan kecepatan rata-rata. Sedangkan data sekunder mencakup MKJI 1997, data jumlah penduduk, dan beberapa studi literatur lainnya. Metode pengumpulan data yang saya gunakan
Data primer akan saya peroleh dari pengamatan langsung di lokasi penelitian, yaitu meliputi kondisi geometrik jalan, kondisi lalu lintas, dan hambatan samping. Pengumpulan data ini akan saya kumpulkan melalui survei di lapangan. Data sekunder akan saya peroleh dari instansi yang sebelumnya telah melakukan survei atau dari buku pedoman yang berlaku. Data sekunder meliputi jumlah penduduk Kota Medan dan manual kapasitas jalan Indonesia. Yang saya gunakan itu dari MKJI 1997. Dan untuk data sekunder ini akan saya peroleh dengan meminta terlebih dahulu surat izin penelitian dari program studi Teknik Sipil Institut Teknologi Sumatera. Yang selanjutnya, setelah mendapatkan dan mengumpulkan data-data, akan melakukan metode analisis data. Data primer digunakan untuk menghitung volume lalu lintas, menganalisis hambatan samping, dan menghitung kapasitas berdasarkan MKJI 1997. Data sekunder meliputi jumlah penduduk Kota Medan yang diperoleh dari instansi terkait. Data ini digunakan untuk konteks analisis. Analisis kinerja jalan dilakukan dengan menghitung parameter utama, yaitu kapasitas, derajat kejenuhan, dan tingkat pelayanan. Hasil analisis menjadi dasar evaluasi kinerja ruas jalan. Nah, untuk analisis data primer dilakukan dengan yang pertama menganalisis volume lalu lintas atau Q. Data lalu lintas dikumpulkan selama periode jam pengamatan. Jumlah kendaraan dihitung dalam satuan kendaraan per jam dan dikonversi ke satuan mobil penumpang atau SMP. Hambatan samping. Data hambatan samping dikumpulkan selama periode jam pengamatan. Perhitungan hambatan samping dilakukan dengan menjumlahkan total aktivitas samping jalan setelah dikalikan dengan bobot masing-masing aktivitas. Dan yang terakhir, kapasitas. Berdasarkan MKJI 1997, adalah arus maksimum kendaraan yang dapat melewati suatu titik jalan per jam dalam kondisi yang tertentu. Nah, ada dua parameter utama dalam kinerja jalan, yaitu yang pertama kapasitas dan yang kedua adalah derajat kejenuhan, di mana kapasitas merupakan arus maksimum kendaraan yang dapat dipertahankan pada suatu ruas jalan, dan derajat kejenuhan adalah rasio antara volume lalu lintas dengan kapasitas. Yang selanjutnya, diagram aliran penelitian, itu dalam melakukan penelitian ini saya akan terlebih dahulu melakukan studi literatur, dan selanjutnya saya akan mengidentifikasi dan merumuskan masalah, dan selanjutnya adalah pengumpulan data, yaitu data primer dan data sekunder. Nah, setelah mendapatkan seluruh data, saya akan melakukan pengolahan data, dan setelah itu akan saya dapatkan, setelah menganalisis data, saya akan mendapatkan hasil dan pembahasan. Setelah itu saya akan membuat kesimpulan dan saran dari penelitian ini. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai proposal penelitian saya kali ini yang berjudul Analisis Pengaruh Pasar Tradisional Terhadap Kinerja Ruas Jalan, yaitu studi kasusnya pada Jalan Karya Wisata Pasar Johor. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.